Kalau dari tadi kita ngobrol mengenai seni-seni atau art yang sudah mungkin salah satu jadi ketertarikan dari Uli adalah kalau nggak graffiti, mural. Mural, kalau itu mural ya, pokoknya. Mural, betul. Nah, bagaimana kalau sekarang kita undang salah seorang seniman mural Indonesia juga, yang sekarang juga akan menjelaskan selain jadi perbedaan tadi dan prosesnya juga seperti apa. Inilah dia, MG Pringgotono. Pas ketemu OMG. MG Pringgotono. Udah berapa tahun, Mas? Apanya umurnya sekarang? Oh, bukan umur. Ini apa namanya berkarya di sini? Sudah sejak 2000 lah ya, mulai aktif 2000. Tahun 2000-an? Tahun 2000. Awalnya dari graffiti juga? Awalnya justru banyak mural. Heeh. Kalau punya pengalaman dulu waktu SMA sih ya nyoret-nyoret graffiti gitu. Tapi terus kesadarannya beda gitu dulu waktu masih ya nyoret-nyoret aja gitu. Terus kemudian pas 2000-an udah mulai mau membuat karya di jalanan gitu, di tembok-tembok. Oh, tadinya memang bikin aja di jalanan gitu? Iya. Sampai akhirnya mendapatkan respons positif sejak bikin karya di mana? Waktu itu ada project bersama Jak Art ya. Jak Art? Jak Art. Jadi itu project mural bersama, jadi ngundang seniman-seniman muda untuk menggambari ini apa? Tiang flyover. Flyover yang di mana? Yang di bypass Rawamangun Yang di itu. Oh, bukan yang di Kuningan depan sini bukan ya? Yang belum. Belum ya? Itu setelahnya baru mulai. Oh, setelahnya. Nah, dari situ awalnya. Dari situ. Nah, kemudian langsung menetapkan diri menjadi seorang seniman mural sejak saat itu? Tapi sebenarnya sebelumnya juga melakukan melukis mural juga gitu untuk dulu kita jadi ini tuh lahan cari duit tuh di situ. Karena nggambari kafe gitu ya. TK, rumah, kamar gitu. Oh, Paling gitu aneh awalnya gitu. pernah ngegambar apa gitu, bangunan apa gitu yang pernah dicoba? Itu maksudnya medianya yang paling absurd Misalnya gitu ya? sutet gitu, pernah nggak sih? Nggak pernah ada sutet di atas gitu ya? Iya kan, bikin mural. Kan itu agak-agak Jadi aneh gitu. ada sutet, paling ujung ditulis ujungnya, ini ujung tiang. Puas. Paling aneh di mana? Paling gedung tinggi ya. Gedung Gedung tinggi. Gedung tinggi. Anehnya? Tinggi. Tinggi? Buat saya ketinggiannya aja. Jadi, Oh, iya. dan ini gedung nih. Heeh. Sebelahnya itu ada gedung lagi, gedungnya pendek. Nah, nopangnya itu yang kita jadi mikirin teknis kerja untuk sampai untuk bisa sampai sampai ke atas itu ke ya? atas gitu. Oh, berarti Pasang bambu lah, apalah gitu. Gitu. Oh. perlu teknis juga ya sebenarnya. Untuk apa? Untuk melukisnya, untuk menggrafiti Iya. dan lain-lainnya butuh effort yang cukup keras kan untuk coba untuk menggambar gedung tinggi. Kalau ditawarin gedung tinggi, saya akan ini gedung nih, ini ada orang tinggi. Jadi saya ntar gambarin orang tinggi aja. Oh gitu. Gedung Ya, ya. tinggi. Ini gedung orang tinggi Orang gitu tinggi. maksudnya. Itu namanya gedung orang tinggi. Sekarang kita lihat yuk hasil karya dari MG. Ini dia. Oh, ini di Underpass ya? Ini di mana nih Mas? Ini adanya di Flyover mana nih? ya di flyover di sebelum Harmoni itu kok lupa ya. Itu namanya nama daerahnya apa? Nama daerah. Pokoknya dari Jakarta lah ya. Pokoknya di Jakarta nih ya. Dari Jakarta Di ya. Jakarta. Sebelum Harmoni. Ini dia bukannya lupa, tapi nggak tahu nama jalan. Pokoknya ada di Jakarta nih kan? Ya. Ada, oke. Ini sebenarnya habis temanya ngelukis apa apa emang tinggal di bawah situ? Adalah ini selamat Menikmati artistik kota. Ini kayaknya semuanya banyak kan itu kakinya tuh digambarin semua. Iya. Ini kebetulan yang itu bersama-sama teman-teman seniman yang lain juga untuk ikut gambari di sana. Oh, iya. Jadi kalau dilihat tiang-tiangnya ada juga tiang-tiang lain yang digambari. Oh, jadi tapi nggak semuanya kan? Ya sekeliling Jakarta lumayan capek juga gitu ya. Nah kalau Uli, kalau ngeliat jenis art yang seperti ini gimana menurut Uli? Keren, karena menurut saya tuh yang membuat Jakarta menjadi indah dan keren ini adalah hal yang tepat gitu. Karena kan Jakarta tuh udah jadi hutan beton kan ya. Jadi Iya. ya seni urban punya tempat yang harusnya disambut baik oleh masyarakat Jakarta. Daripada coret-coret iseng yang Iya. Tono was here gitu-gitu. Oh iya, ada kan sering banget tuh. Kenalin Lia, orangnya asik loh, nomor telepon saya. Ada juga yang begitu kan. Banyak.
Kalau apa namanya jenis ini seninya ini kadang-kadang orang ada juga yang pro ada yang kontra juga kan. Kadang-kadang ada yang ditulis tiba-tiba dihapus lagi ada juga gitu Li di Jakarta. Kalau menurut Uli sendiri gimana? Itu kan itu yang hapus dari pemerintah ada juga dari pemerintah ada Tapi juga. pemerintah sekarang juga bukannya banyak yang malah meminta seniman gitu untuk mengisi kan. Maksudnya kemarin ada seni kan mulai didukung ya, ada biennale, ada segala macam. Terus juga pas kemarin itu ada berapa lokasi di Jakarta, nggak tahu bener atau nggak, itu bukannya kayak dari pemerintah kota yang minta ya? Enggak, jadi kita juga mengajukan itu. Oh, Jadi gitu. ada Terus? project bienal, kemudian mengundang seniman untuk mural di kota, di tembok kota, itu izin. Maksudnya bekerja sama. Tapi sebenarnya ada persoalan di perdanya Jakarta menerangkan bahwa tidak boleh larangan untuk melukis dan mencoret. Gitu. Sebenarnya melukis ini perlu diperbaiki nih. Ada kata melukis soalnya, maksudnya kenapa ada masalah apa dengan melukis itu menjadi sesuatu yang jahat gitu? Melukis kan sesuatu yang bersifat seni ya. Iya gitu. Iya benar. Dan Kecuali coret-coret, nah itu beda. Kan? ya, dan di level bawah seperti petugas yang harus membersihkan itu kurang mendapatkan informasi yang lebih lanjut gitu. Sehingga pokoknya harus bersih, ya dia bersihkan aja gitu. Padahal itu karya seni dan waktu itu mengundang seniman. Pernah itu mendapat juga. hambatan dari aparat nggak sih kalau lagi Lagi berkarya? lukis tiba-tiba ada yang datang Iya. aparat minta apa namanya? Ya pernah juga, pernah. Nah terus gimana? Kita ya ngobrol negosiasi waktu itu. Negosiasi Ya, maksudnya? jadi lucu negosiasinya begini. Waktu itu kita barengan banyak teman-teman untuk menggambar di bawah Senayan tuh yang putaran balik mau ke pintu belakang JCC itu ya. Nah itu tiba-tiba ada satu truk. Terus mereka menanyakan surat izinnya. Lalu kita bilang bahwa ini surat yang sudah kita sampaikan ke Pemkot. Karena memang waktu itu ramai juga kan di teman-teman saya tuh ramai persoalan perda yang menyatakan tidak boleh coret-coret dan mural. Lalu gubernur bilang boleh asal izin. Tapi persoalannya prosedur izinnya juga kita nggak dikasih tahu bagaimana, belum jelas gitu. Nah tapi kita kirim aja. Waktu itu teman secara kolektif mengirimkan, tidak ada respon memang, dan petugas menanyakan surat izinnya mana? Ada surat. Tapi ini surat pengajuan bukan surat apa? Izin. Mendapatkan Bukan surat izin izinnya. gitu. Oke, akhirnya kita disuruh berhenti dan ikut ke kantor Untuk diwawancara. untuk ya dimintai keterangan dan sebagainya. Tapi kita akhirnya bilang bahwa Pak, kalau ini saya tinggal, kita semua tinggal setengah jadi ini, malah jadi berantakan dan jadi jelek. Lalu kita bilang, gini aja, Bapak sudah datang dan menjalankan tugas seperti yang ditugaskan, silakan Bapak foto kita semua, memintai keterangan, tapi biarkan kami selesaikan dulu gambar ini gitu. Daripada berantakan. Setelah ini selesai, baru ikut kantor polisi. kalau ya, dan kita akan presentasikan, kalau misalkan tidak suka, Kita hapus lagi. pemerintah kota, kita hapus lagi. Kita yang hapus bukan Bapak. Kita bilang begitu negosiasi. Karena kita yakin bahwa yang kita sampaikan, yang kita gambari adalah isunya adalah anti korupsi. Maksudnya berarti kan positif jadi, gitu ya. Jadi artinya lucu kalau misalkan pemerintah kota juga tidak mendukung itu. Yo gitu. Berarti misalnya entah bisa itu menjadi sesuatu yang positif atau jadi tersindir, kita nggak tahu. Jadi ternyata MJ telah membuat sesuatu karya seni buat Tonight Show. Tadi siang sempat seret kira-kira seperti apa nggak tahu deh. Ini proses pembuatannya ya, kita lihat videonya. Ini dia videonya nih, kita lihat sama-sama.
Ya, mari sama-sama kita lihat hasil karya dari MG untuk kita. Ini dia. Luar biasa, Gap. Dia bisa bikin hitam gini. Dibuka dulu, Oh, Pak. dibuka dulu. Dibuka dulu. Oh, gitu. Baca-baca dulu, Pak, sebentar. Pelan-pelan, Pak, Oke. dibukanya, Pak. Udah siap? Udah siap belum? Pak Ari Perlu bingung bantuan? sendiri. Boleh. Oke. Sebelah sini ya, maaf. Siap. Oke. Oke, Dek. Serentak ya. Iya. 1, 2, aduh. 1, 2, 3. Keren. Ya. Terima kasih sebelumnya. Ini berapaan? Ini kalau boleh tahu ini dibuat berapa lama nih? Wih, keren. Jadi hampir 1 jam kali. 1 jaman ya. Iya. Oke, ini sesuatu yang sepertinya sebuah ekspresi. Orang nggak bisa mematok ini tentang apa, ini bagaimana, itu keluar sendiri. Itu biasanya kalau dapat inspirasi dari mana? Kan kadang keseharian kita dipengaruhi sama isu-isu yang ada nih, yang apa sih keadaan di sekitar kita. Ya itu aja yang jadi inspirasi gitu. Kebanyakan memang tema-tema sosial. Kebanyakan itu karena kalau gue pikir kalau gue berkarya di ruang publik ya, itu punyanya publik. Kalau tidak punya manfaat buat publik ya sayang banget gitu. Yo, cuma lepas begitu aja ya. Gitu. Nah, kalau Uli sendiri menikmati karya-karya ini, bagian mananya sih yang menggelitik buat Uli? Gantung, kalau untuk di ruang publik ya justru karena biasanya ada kritik sosial yang ingin disampaikan gitu ya. Walaupun dari segi keindahan estetika juga menarik, juga bagus. Jadi ya itu dua hal yang bisa saling melengkapi aja sih. Oh gitu. Di mana yang menurut Uli paling menarik yang ada di Indonesia nih? Ada tuh di daerah, tadi kita sempat ngobrol juga sih di daerah Dukuh kalau nggak salah Atas ya. ya. Dukuh ya. Atas itu kalau dari arah Sudirman mau ke arah Tamrin di Dukuh Atas tuh ada satu lumayan gede, dominan warna kuning. Kayaknya pernah ditayangin juga kok di Tonight Show. Itu salah satu yang menarik sih, enak dilihat gitu. Dan tempatnya juga oke banget karena tempat itu kan dilewatin semua orang banget dan saya senang karena akhirnya ada tempat yang cukup itu lumayan dihargai gitu loh karena pas di pojokan yang tadinya bersih rapi nggak ada apa-apa tiba-tiba dipasangin seni dan it looks good membuat Jakarta semakin kaya gitu. Waduh, keren sekali sepertinya Uli Hadinasya. Ada sebuah karya seni juga yang harus digarap malam ini ya. Kita berikan dulu apresiasi yang kita sudah Uli. Terima kasih untuk kedatangannya. Thank you. Ya. Di segmen berikutnya kita juga akan membicarakan mengenai seni ini lebih detail lagi. Jangan kemana-mana, hanya di Tonight Show. Ketika sudah punya ketertarikan terhadap sesuatu di seni, ya fokusin